بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillah teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajarul hasna idza syi'ta sahla. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-6. Dan keenam, kalau di sini sesuai dengan judulnya, membedakan bunyi huruf ya yang sering tertukar. Nah, ini juga penting nih teman-teman untuk kita ketahui. Jadi jangan sampai huruf yang satu dengan yang lainnya itu tertukar. Maka bagaimana caranya? Ya harus bisa dibedakan dan juga dihafalkan hurufnya. Ya, insyaallah rata-rata sudah hafal huruf hijaiyah, tinggal nanti tinggal kita nanti praktek saja untuk membedakannya. Untuk prakteknya nanti insyaallah ya nanti mungkin kayak yang awal-awal tuh ya. Jadi nanti fathah, kasroh, dhammah, kemudian sukun sama juga tasdid. Nah, di sini sambil saya bacakan ya. Perbedaan bunyi huruf hamzah dan ain. Nah, seperti yang kita ketahui, hamzah itu sambil kita merjaah dari mana teman-teman? Hamzah aqsal halq. Nah, kemudian kalau ain wasatul halq. Nah, maka ini juga walaupun dia satu jalur lah, kalau bahasa satu jalur, tapi ingat tempat keluarnya berbeda. Ya, di sini hamzah dari tenggorokan bagian bawah, 11 kalau sudah hafal ya. Kemudian ain itu dari wasatul halq atau tenggorokan bagian tengah. Nanti kan insyaallah kalau sudah merjaah akan ada gambaran ya. Kemudian kita praktekkan. Jadi ingat hamzah dari sini, ain dari tengah, dari wasat. Kemudian yang kedua di sini ada ha. Nah, ha juga apa? Sama ya. Ha itu dari apa? Aqsal halq. Kemudian yang dia itu sering tertukar sama apa? Sama ha. Ha yang bersih di sini ya. Artinya apa? Tidak ada ini sama sekali, jadi bersih. Ha. Kalau yang ha, nah itu kan ada ya. Ha. Kalau tapi ha ini memang bersih dia. Dan juga ha ini kalau ya adik kakak lah sama ain ya. Artinya dia sama tempat dia keluar. Kemudian hamzah sama ha itu apa? Sama-sama dari aqsal halq. Sebenarnya kalau sudah hafal nih mudah ya kalau untuk menghafal. Dan soal nanti kita praktek. Nah, kemudian yang ketiga juga yang sering tertukar adalah huruf zal. Nah, zal ini dari mana dia keluar? Ujung lidah dan juga ujung kedua gigi seri. Nah, za ya. Ujung dua gigi seri atasan za dan seterusnya. Nah, dan yang sering tertukar adalah apa? Sama zai dia ya, sama zai. Sebenarnya selain zai juga, dha juga bisa jadi tertukar dia, bisa jadi, ya kan? Tapi di sini soal mungkin ini yang paling sering ini. Ya, jadi zal sama zai. Kalau zai di mana tempat dia keluar? Zai ujung lidah sama pangkal gigi seri bawah ya. Nah, atau dinding, makanya dia kan dinding kan belakangnya. Pangkal. Seperti itu. Nah, ingat ini zal sama zai sudah. Kemudian berikutnya yang keempat adalah zai sama jim. Nah, zai tadi sudah ya, ujung lidah sama pangkal gigi seri yang bawah tapi atau dinding dua gigi seri bawah. Nah, kalau jim di mana dia keluar? Jim tengah lidah ya. Tengah lidah dan juga langit. Nah, kemudian yang berempat, yang kelima itu sa sama dengan sin. Sa di mana dia keluar? Sa. Ya, sama kayak zal, sama kayak zal. Pokoknya kalau sudah hafal kelompok-kelompoknya itu insya Allah tahu ya. Maksudnya makhraj ini yang satu tempat ya, terus hafal dah terus ke bawah terus. Nah,
Jadi sa. Kemudian sin, dari mana sin? Sin, dari mana dia keluar? Sama kayak zai, ya enggak? Safiruha sadun wa zayun sinu. Nanti kita belajar, insyaallah. Ujung udah teman, namanya huruf safir ya. Safiruha sadun wa zayun sinu. Kemudian yang keenam apa? Sin sama shin. Nah, kalau sin tadi sudah ya, maksudnya yang tidak terlalu banyak udaranya. Kalau shin dia lebih banyak. Kalau shin di mana dia keluar? Roja. Ya, shin di mana? Sama kayak bukan. Jim, ya. Jim, shin sama iya. 3 ya. Nanti ada sedikit bedanya. Jadi walaupun dia sama, karena juga ada yang tertutup, ada yang tidak nanti ya. Kayak apa di sini, kayak apa namanya? Kayak Z di sini makrotnya apa? Tertutup sempurna ya. Az. Nah, kemudian kalau shin kayak afwan. Z lagi. Tadi jim, shin, ya ya. Sin, sa. Yang mana tadi? Ha, zai. Afwan yang zai tadi ya. Zai. Az berarti zai, sin sama safiruha sadun wa zayun sinu. Afwan sin ya. Safir. Kalau yang tengah itu apa yang tengah? Jim ya, afwan. Jim, shin. Afwan tadi. Jim sama shin. Nah, kalau jim, afwan jim makrotnya apa? Tertutup sempurna. Kalau shin apa? Makrotnya agak terbuka ya. Ash. Makanya apa? Angin itu lebih ini. Ash. Kalau jim kan aj. Dia tuh tertahan ya kan? Tahan dia. Aj. Aj. Kalau shin, ash. Ada udaranya. Nah, itu aja. Sin, shin. Yang ketujuh. Shin sama sod. Nah, shin tadi sudah ya. Tengah lidah tadi sudah. Juga makrotnya terbuka. Nah, kalau sod dari mana? Nah, ujung lidah sama gigi bawah. Ingat apa aja? Sod, zai sama sin. Nah, kayaknya harus ujian ini biar keluar. Kayak shin sama sod. Nah, kemudian qaf sama kaf. Ini yang keberapa nih? Yang ke-8 ya. Qaf sama kaf. Insyaallah ini gampang. Jadi qaf ini pangkal lidah. Kaf juga pangkal. Tapi ingat agak maju ke depan sedikit saja. Ya, ke depan atau ke atas sedikit lah. Nah, qaf ya, ka. Dan setelah makhraj qaf, berarti kan ini kan qaf, berarti setelahnya berarti apa? Agak naik sedikit. Walaupun dia sama-sama pangkal ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Dhad sama dha. Kalau dha di mana tempat dia keluar? Dha ujung lidah sama gigi sama bawah, sama kayak apa? Dal, sa sama dha. Nah, ini makhrajnya harus di luar kepala ya. Kemudian kalau dhad di mana dhad? Dhad di geraham ya. Jadi ya samping lidah yang kiri ataupun kanan ditempelkan sama gigi geraham. Tapi kalau gigi geraham kiri berarti apa? Nempel sama apa namanya? Samping lidah yang kiri. Nggak bisa teman-teman. Yang kiri nempel kanan. Coba balik, dia bisa nggak? Nggak bisa ya. Susah aja. Tidak terbayangkan ya. Ya. Jadi kalaupun bisa yang kanan, maka tempelkan ke yang kanan ya. Tapi saya jarang nemu yang kanan ya. Ada sih beberapa yang bisa ya. Biasanya itu kiri kebanyakan. Bo, out, bo. Nah, jadi ingat bot nih, ingat dia sebenarnya sendirian ya, sendirian. Dia agak mirip sama lam ya. Kalau lam tuh ujung dua tepi lidah hingga ujung lidah ditempel sama apa? Gusi. Kalau lam. Kalau bot yang tadi ya, samping geraham. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita praktek dulu ya. Praktek baru nanti kita lafadzkan.
Baik, langsung aja ikuti saya karena yang ini juga kemarin sudah ya pas awal-awal ya sudah, tapi kita murojaah lagi. Nah, alhamdulillah di sini apa teman-teman, kita akan ketemu lagi huruf dot kemarin mungkin yang belum tepat nempelnya. Nah sekarang usahakan tepat, belum tepat lagi kedepannya lagi kita akan ketemu lagi dan begitu seterusnya ya. Baik, ikuti saya ya. Fathah, kasrah, dhammah sama sukun. Ini supaya jelas mana makrotnya. Baik. A, I, U, A, A. Nah, ini yang hamzah ya, yang hamzah. Dan yang ain sekarang berarti naik dia. Naik. A, I, Au, A, Kalau masih apa namanya bergetar maka salah ya, atau masih ada suara salah misalkan, kayaknya harus satu ntar ya. Nah, harus bersih. Kalau dia masih nah, berarti kan masih hidung ya. Ulangi. Ai, Au, Nanti cek sendiri nanti ya. Lumayan ya. Harus tekan teman-teman, tekan dia ya. Memang ainnya kayak ada suara ya, ain. Ain. Nah, kalau ain karena akhirnya nun, dia pasti apa namanya? Gunnah. Maksudnya tulis aslinya. Kan ainun aslinya. Ain ya nun, ainun. Pasti gunnah, dia nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada gunnah karena pakanan nun. Ya. Tapi kalau au kan ini kan tidak ada campur mim ataupun nun ya. Nah, kemudian berikutnya ha, hi, hu, Nah, kalau ini gampang ya. Tinggal ya ucapkan biasa saja. Baru naik lagi di sini yang wasatul halaq, tengah tenggorokan ya. Ha, hi, hu, yang penting jangan berhadapan ya. Jangan hadap sana ataupun di sini jangan. Kemudian cepat saja nih. Zal, za, zi, zu, az, azza. Nah, di sini teman-teman jangan sampai dibaca tebal ya. Azza misalkan. Azza tapi biasa aja. Azza. Kenapa? Karena lidah yang bagian belakang itu tidak diangkat ya, yang belakang. Nanti kalau dha baru tuh ya, dha dan juga huruf sila yang lainnya. Nah, kemudian sekarang yang za ya. Za, zi, zu, az, azza. Nah, lagi. Za, zi, zu, az, azza. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Zal sama zai, ha sama ha, terus apa lagi? Hamzah sama ain atau a ya kalau difathahkan. Kemudian berikutnya yang keempat ya, za, zi, zu, az, azza, azza. Nanti di sini contohnya surah apa? Surah surah apa yang ada zanya? An-nazi'at atau az-zalzalah. Ya kan kadang orang tuh banyak yang nyebut salah surah al-zalzalah katanya. Padahal apa yang benar apa? Suratuz zalzalah. Maksudnya kan alif lam apa namanya? Asyam, syamsiah. Nanti kita belajar ya. Mana yang ada tasnya. Makanya apa? Banyak orang surah apa? Surah al-zalzalah katanya. Yang soalnya apa? Surah az. Coba aja cek itu ada tasdidnya ya. Bukan sukun, maksudnya bukan mati. Surah apa lagi? Surah
Kalau Az-Zumar zai, ya maksudnya zainya. Az-Zumar, Az-Zalzalah, An-Nazi'at. Nanti kita belajar, kayaknya ada juga di sini kalau nggak salah ada. Yang apa namanya? Alif lam. Iya nih. Nanti halaman 62 ya. Alif lam al-Qamar dan alif lam asy-Syamsiyah. Surah Al-Zalzalah. Ya enggak? Enggak, maksudnya sering dengar ya? Sering ya? Surah ya. Makanya kalau disambungkan Suratul Zalzalah. Apalagi surah Al-Takatsur. Oh, enggak ada ya. Yang ada At-Takatsur ya. At-Takatsur. Pokoknya kadang ya, salah dalam penyebutan juga. Dan itu juga tuh tulisan at-tadhkirah itu juga salah teman-teman. Jadi nggak ada apa namanya hamzahnya. Nggak ada, seharusnya kan ini alif lam baru tasdid. Tapi sana dikasih hamzah. Seharusnya nggak ada ya. Nah, kan alif lam asy-Syamsiyah jatuhnya. Tapi mungkin supaya bisa dibaca sama orang awam mungkin ya. Kan dikasih iya. Jadi at-tadhkirah. Jadi bukan at-tadhkirah, tapi at-tadhkirah. Itu masuk ke ilmu tajwid ya. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian berikutnya adalah jim. Ya ingat jim. Ya tadi wasatul lisan ya. Tengah lidah. Baik. Ja, ji, ju, aj, ajja, ajja. Nah, di jim itu teman-teman, di sini apa? Tidak boleh ada hamzah di akhirnya. Maksudnya yang sukunnya aj, je. Nah, itu je-nya itu. Jadi dihilangkan, tapi dia apa? Kembali ke makhraj jimnya langsung. Aj. Nah, aj. Tapi bukan aj, je. Itu kan kayak ada hamzah. Kayak ada hamzah apa namanya? Sukun. Nah, jadi salah. Jadi jangan sampai aj. Semua huruf qalqalah ya. Ba juga ab. Tapi apa? Ab. Ya, ab. Jadi dia kembali ke makhrajnya. Tapi itu jim ya. Jadi ingat jangan sampai ada hamzah sukun. Saya ulangi. Ja, ji, ju, aj, ajja. Kemudian berikutnya Afwan ya, agak pilek teman-teman. Sa, si, su, as, asa. Nah, di sini ingat jangan ditebalkan, jangan alsa misalkan. Alsa, tapi biasa aja. Sama kayak dal dia ya. Adza, asa biasa. Jadi ingat jangan sampai naik ini. Apa namanya? Punggung lidah yang belakang jangan sampai naik. Kalau naik dia akan tebal. Hatta huruf yang tipis pun teman-teman kalau dia naik ini misalkan sa ya, alsa pasti dia tebal. Jadi mulut tuh kayak penuh. Makanya salah ya. Tapi biasa aja. Sa, as, asa. Nah, biasa. Baik, ikuti saya lagi. Sa, si, su, as, asa, asa. Kemudian sa, si, su, as, asa, asa. Kemudian yang ke-6 sama juga ya. Sini shin sama afwan, sin sama shin. Baik. Sa, si, su, as, asa, sya. Nah, ingat di sini lebih apa namanya? Anginnya atau udara itu lebih banyak mengalir ya ketimbang sin. So, kalau sa biasa aja, tapi ini sya. Nah, dan memang mulut tuh seperti dia lebih menekan ya ke anginnya tuh, anginnya. Type sya, si, su, as, asya, asya. Nah, contoh di surah apa? Surah Asy-Syams. Apa lagi? Asy-Syu'ara boleh. Asy-Syu'ara ya. Asy-Syams dan yang lainnya. Banyak ya teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi.
Ini sama nih ya. Shin. Baik. Sha, shi, su, ash, asha, asha. Kemudian kita masuk ke shad. Nah, di sini yang huruf tebal cuma berapa? 1, 2, 3, 4, cuma 4 doang ya. Ingat shad, qaf, dad sama dha. Hafal nggak huruf istilah? Boleh? Maksudnya yang ini kalau pakai bait itu apa? Kayak bait, kayak kalau bahasanya kayak bukan syair ya. Kalau bahasa orang kalau di Indonesia kan kayak puisi gitu kan. Tapi ini pakai bait ya bahasanya. Khussa, khussa dhaltin qil. Berarti kan shad di sini masuk ya. Qaf juga ada, dad ada, dha juga termasuk. Berarti kurang berapa? Kurang 3 ya. Sadaqtin. Apanya? Oh ya. Jadi nanti sekalian jadi ujian kayaknya nih. Khussa. Nah, khussa berarti apa? Kha sama sad, ya enggak? Khussa. Kemudian yang enggak ada pulpen, saya ada pulpennya. Khussa dhaltin. Dhaltin berarti ghain sama ta. Sama ta. Nah, nanti ini boleh ya pakai tulis nanti nih. Ya. Aduh, saya. Bo ini enggak? Ada ini enggak, teman-teman? Apa namanya? Ya, spidol. Sel. Ah ya, nanti biar ini. Biar sambil dihafalkan ini. Dhaltin sudah berapa? Sudah berlima ya. Khussa dhaltin, ya kan? Dhal berarti pakai ghain kan? Ghain juga kan tebal. Kha, sad, dad. Dad kan khussa dhaltin qil. Kha atau kha, sad, dad, ghain, ta, qaf sama dha. Nah, ini teman ini nggak boleh tipis ini ya. Nggak boleh tipis. Qil. Apalagi nanti teman-teman kalau pakai kitab Jazariyah itu sebenarnya rumitnya minta ampun. Itu huruf tebal semua. Pokoknya misalkan apa? Aduh, lupa saya. Mir, ya. Qil, ya. Qafnya tebal, kemudian pakai dha terakhir. Berarti kurang berapa tuh? Fahathahu syakhsun. Fahathahu syakhsun sakata. Nah, ya fahathahu berarti fa, ha, sa sama ha dada. Sa, ha dada. Fahathahu syakhsun. Pakai shin. Shin. Nah. Syakh, kha. Nah. Syakhsun. Ya, syakhsun sakata. Ini al-hams ya, bismillah. Al-hams itu adalah apa? Fahathahu syakhsun. Nah, kalau itu teman wajib ada hamasnya ya atau anginnya. Kemudian kalau yang isti'la khussa dhaltin qil. Dan juga banyak. Ini sebenarnya lebih ke sifat sih, tapi tidak masalah sebagai gambaran teman-teman.
biar nanti tidak ini. Ini kita ada belajar tulis kayak gitu, tulisan saya kayak sekarang Atau mirip-mirip dokter kalau tulisannya. tahu ngucapinnya doang. Tidak masalah. Memang ya belajar nulis lumayan ya. Soalnya nanti kalau kita belajar nulis nanti takutnya sih ya, kelamaan gitu nanti. Kelamaan ini. Dan ini apa? Sengaja ditulis seperti ini ya. Pertama untuk memudahkan untuk menghafalnya. Yang kedua, pasti apa di sini ada maknanya. Pasti ada maknanya. Apa artinya? Fa'atau syakhsun. Kalau syakhsun artinya apa? Seseorang ya. Kalau sakat apa? Diam ya. Tapi saya masih belum tahu kalau fa'atau itu apa artinya. Hatha yahuz. Khus sadaqatin qiyam. Dan juga misalkan contoh teman-teman huruf, apalagi huruf ikhfa syafawi. Iya, yang samar. Ada yang tahu ini enggak hurufnya, tapi pakai bait itu. Itu ada juga dihafal tuh. Apa tuh? Efek enggak kerjaan. Khussadaqtin qiyadh. Qiyadh. Tebal ya. Hah? Iya, khussadaqtin qiyadh. Qiyadh. Bagaimana nih teman-teman? Ini mau ujian habis maghrib apa nunggu lengkap? Oh, habis maghrib aja ya? Tapi insya Allah sih, ya nanti saya lagi, ya udah saya tulis nih. Sebenarnya ini jadi keluar nih. Oh ya nanti dihapus berarti harus tahu bagaimana cara nulis yang benar. Jadi jangan sampai nanti yang sin misalkan ditulis sin maka salah. Ya kan? Atau yang short dikasih titik ya salah. Nah, apa? Serius? Enggak kayaknya. Oh iya. Oh iya ya, masya Allah. Permanen tinggal dibalik ya. Jangan lupa tuh apa namanya kalau sin nulisnya seperti apa, maksudnya 1, 2, 3 maksudnya sin. Jadi jangan sampai cuma 1, kalau 1 nanti malah tha jadinya. Maksudnya kalau 1 titiknya 3 nanti jadi tha dia ya kan. Nah berarti nanti salah misalkan takutnya fahatsahu takhsun, nah, kan bahaya. Berarti nanti min berapa gitu. Iya. Harus ada giginya. Iya giginya itulah. Atau short misalkan tapi ditulis dikasih titik ya dot jadinya. Itu udah bahasa Arab, contohnya bahasa Arab tuh subhanallah salah titik aja udah berubah dia. Salah titik. Bahasa Arab, bahasa paling kaya ya di dunia. Setelah bahasa Inggris. Iya. Bahasa yang zaman-zaman dulu gimana? Ibrani. Walau alam. Tapi kalau bahasa Arab tuh sebenarnya satu kosakata tuh bisa jadi 12 ya. Satu kosakata
Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, terus itu sampai 12 bab. Mungkin kalau kita belajar sastranya, kalau sastra itu kayak balaghah ya, itu lebih dalam lagi. Kadang kita nggak ngerti. Makanya orang penyair itu kan orang Arab dulu suka main syair. Orang Arab. Yang Imam Syafi'i itu, beliau punya kitab namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i, ya kan? Kayak itu, syakautu ila waqi, syakautu ila waqi, aku mengeluhkan hafalanku kepada guru bernama Waqi. Jadi Imam Syafi'i itu buat syair. Ketika beliau ada masalah itu, melihat betis tanpa sengaja itu, langsung beliau bikin syair dia, boleh syair. Tapi bahasanya tinggi, karena dulu beliau waktu itu belajar itu langsung belajar sama orang pedalaman Arab. Jadi bahasa Arabnya tuh masih murni ya, masih asli ya. Jadi belum terkontaminasi sama bahasa-bahasa Amiyah sekarang ya. Kalau Amiyah itu kan bahasa pasaran ya. Bahasa pasaran. Jadi yang saya teman-teman, sebelum juga beliau belajar ilmu syar'i, beliau ini juga pertama dulu menghafal hafal Al-Qur'an umur 7 tahun. Kemudian hafal Muwatta umur 10 tahun. Ini tebalnya nih. Kitab hadis karya guru beliau Imam Malik. Jadi beliau itu dulu ketika rihlah ke Madinah, nah kemudian pengen ketemu Imam Malik kan. Tapi pulang salat Imam Malik bilang, kamu ini masih kecil. Nah, jadi seakan-akan meremehkan beliau gitu kan. Karena kan Imam Malik kan ini ulama. Masa orang sekecil ini gitulah bahasanya itu. Bedanya apa? Saking ininya Imam Syafi'i, saking kuatnya tekad beliau ingin ingin belajar ilmu, maka kata Imam Malik, silahkan kamu hafalkan dulu kitab Muwatta saya. Sini teman-teman, hadis semua ya. Dan masya Allah, walau alam kalau nggak salah ada yang mengatakan semalam itu. Jadi di depan pintu Imam Malik, sambil beliau kan cepat menghafalnya. Kalau kita apa? Nggak ada nyangkut satu pun ya. Kalau beliau masya Allah tutup sebelah, masya Allah. Nah, selesai, benar Pak. Besoknya, masya Allah, kuat ya. Diuji juga beliau. Terus akhirnya beliau besoknya itu diuji hafalan hadisnya, masya Allah, nggak ada yang salah ya. Itu nggak tahu berapa ratus apa berapa ribu. Kita hadis arba'in satu belum ya. Iya, 40 dang itu masih belepotan ya. Hadis arba'in. Kalau Imam Bukhari dulu ya hampir sama lah kayak Imam Syafi'i. Tapi pasti lebih ini beliau ya. Kalau Imam Bukhari juga dulu orang buta beliau. Buta ya, tapi cepat ngapalnya. Imam Syafi'i. Dan juga Imam Bukhari dulu ini beliau kalau di majelis itu apa? Tidak pakai buku teman-teman. Kalau yang teman-temannya apa? Mencatat ya kan? Tulis gitu. Tulis. Makanya kata gurunya, wahai Imam Bukhari, antum ngapain kalau bahasanya? Kata beliau, nulis pakai ludahnya. Maksudnya di sini, walau alam, kok bisa ya? Nah, kata benar, coba sebutkan apa tadi yang saya sampaikan. Disebutkan dari awal sampai terakhir sama yang Bukhari ya. Kuat-kuat hafal orang dulu. Bahkan juga teman-temannya bilang, masa kamu nulis pakai ini, pokoknya inilah Imam Bukhari lah. Akhirnya apa? Beliau pulang ke rumah, dan beliau menulis ya pakai hafalan dari A sampai Z. Maksudnya misalkan beliau nih 2 hari atau 3 hari di majelis, nah itu nggak pakai pulpen, tapi nggak pakai hafalan. Pulang ke rumah baru ditulis, disalin lah tulisan tuh lengkap ya. Imam Bukhari. Nanti kalau pengen teman-teman baca sirah tuh ada namanya kitab Siyaru A'lamin Nubala. Masa segini. Ini yang Jilid-jilid ya. iya, dijilid. Nah, pokoknya terus apa? Ini kitabnya Siyaru A'lamin Nubala. Itu siar adalah apa? Perjalanan ya. A'lam itu orang-orang yang ya cerdas itu. An-Nubala, Nabil itu apa? Nabil itu cek di kamus ya. Pokoknya orang yang luar biasa ya. Kisah-kisah Nabi Adam ada, Nabi Adam, kemudian tabi'in dan seterusnya ada. Itu yang versi bahasa Indonesianya. Afwan bahasa Arabnya. Kalau Indonesia mungkin kan biasanya dua kali lipat biasanya. Ya kan, karena kan pakai bahasa Indonesia. 2 kali lipat.
Dan itu kayaknya umur kita nggak nyampe baca. Itu baru satu sirah. Itu karangan Karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Banyak abad-abad ke berapa? Saya lupa sih abad, intinya abad-abad ke berapa beliau ya? 5 atau 6 tuh. Jadi beliau himpun tuh kisah-kisah terus. Baik. Kita ini kan dulu habiskan. Nanti habis maghrib ya, insyaallah taala. Baik. Sekarang masuk ke huruf shad ya teman-teman ya, shad. Ingat shadnya apa? Ujung lidah sama pangkal gigi sendiri bagian bawah ya. So ya enggak? Shad, safiruha, sadun wa zayun sinu. Baik, ikuti saya. So, si, su, els, elso, elso. Nah, ingat harus beda ya sama shin. Jangan sampai bilang misalkan shin dibilang misalkan so misalkan shi, su misalkan salah ya. Tapi ingat harus beda. Sha, shi, su sama so, si, su. Kemudian qaf sama kaf. O, qi, u, aqo, 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 ka, ki, ku, ak, akka, akka. Kalau kaf masuk ke mana teman-teman? Ke hamus ya, makanya dia ada anginnya. Jadi nggak boleh tahan, nggak boleh nggak boleh. Kenapa hamus itu apa? Mengalirnya udara. Jadi nggak boleh nggak boleh. Kalau qaf masuk enggak ya, makanya qaf itu nggak boleh misalkan. Ini yang salah ya. Maka dia harus ditahan atau ya kan? Tahan. Makanya nanti dia berlawanan dari segi sifatnya, walaupun makhrajnya sama. Kemudian yang do, di, du, eldo. Dot ini masuk mana teman-teman? Istilah ya. Kosok, dot. Dan makanya dia nggak boleh dibaca apa? Istifal itu kan berarti lawan dari istilah. Kalau istilah apa? Baca tebal ya. Berarti istifal lawannya apa? Nggak boleh dibaca tipis. Berarti gimana? Susah juga kalau do tipis ya. Kalau do berarti dal jadinya. Intinya jangan tipis. Kemudian dho juga ya. Dho, dhi, dhu, elzo. Ingat, ini juga dia pun tetap menempel teman-teman, tetap menempel ya. Dho, dhi, dhu, elzo. Elzo. Nah, jangan lupa apa namanya, lidah bagian belakang diangkat, karena nanti kalau nggak diangkat nanti jadinya ke apa coba? Kayak dha nanti jadinya. Ya kan? Kalau bisa dha, dhi, dhu, adza. Nah, karena dia apa? Tidak diangkat. Tapi kalau diangkat maka dia harus tebal. Makanya ini kalau dha ini jangan sampai nggak tebal. Baik. Kita ini lagi ya dari awal, baru nanti mungkin habis maghrib kita ini. Oh sudah ya. Ya udah, intinya teman-teman ini huruf-huruf yang sering tertukar dan dihafalkan lebih bagus ya. Sebenarnya kalau hafal aja itu makhraj itu insyaallah itu sudah bagus ya. Artinya apa? Ini hanya sebagai ini saja supaya sebagai penguatan ya. Mana yang hamzah sama ain, ha sama ha, dal sama zai dan seterusnya. Nah, ini harus dihafalkan dan juga supaya ada gambaran. Insyaallah habis maghrib kita habiskan dulu sedikit ini ya. Ini baru nanti kita langsung ujian yang ada. Tapi ingat, setelah saya kasih kertas ini yang belum ujian jangan dikasih tahu. Nanti malah orang dapat 100 ini dapat 20 kan gak enak. Ya. Nanti siapa namanya? Pak Haki ya. Nanti ini minta
nama teman-teman. Maksudnya nanti supaya saya nanti ada juga ada kayak daftar nilai gitu kan, misalkan nama, kemudian nanti saya tulis nilai ujian tahsin misalkan level 1. Jadi biar ketahuan. Level 2, 3 terus. Biar nanti ketahuan. Jadi jangan sampai level 1 masa 20 terus sampai level 4 kan. Berarti apa? Tidak ada peningkatan kan. Level 20 besoknya 100 ya kan. Besoknya lagi 10 misalkan. Ke level 3-nya. Jangan, tentunya harus meningkat lagi ya. Yang intinya insyaallah lah gampang soalnya ya. Intinya yang sudah kita pelajari sebenarnya. Insyaallah tidak akan keluar dari materi yang kita pelajari. Jazakumullah khair. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.